apa sih salahnya karbohidrat sampai kemudian harus tidak dimakan gitu. Lalu saya bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ini lagi sore, mendung, jadi gelap gitu ya. Dan ini di mobil, maka lightingnya nggak ada gitu. Jadi kalau saya terlihat hitam, selain memang karena hitam, ya karena cahayanya kurang. Teman-teman, alhamdulillah saya sudah turun berat badannya. Turunnya berarti sekarang udah 16 atau 17 kilo. Dan di video ini tuh saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya. Jadi pertanyaan pertama, ada yang bilang, Bang saya kan udah nggak makan nasi nih. Ya, saya sudah tidak makan nasi dari September 2022 sampai hari ini. Ini bulan Maret 2023. Jadi udah 6 bulan atau udah 7 bulan, jalan 7 bulan, sekitar itulah. Nah, dia bilang, Bang saya kan udah nggak makan nasi nih. Lalu pengganti nasinya apa ya? Gitu katanya. Jadi dia bertanya pengganti nasinya apa? Gitu ya. Kalau yang ditanya pengganti nasinya apa, maka jawabannya adalah saya tidak mengganti nasi dengan apapun. Gitu. Jadi jawabannya, saya tidak mengganti nasi dengan apapun. Yang saya lakukan adalah saya memang menerapkan ketofastosis. Jadi diet keto dan intermittent fasting. Nah, ketofastosis itu, aturan di ketofastosis ya, aturannya atau protokolnya itu di ketofastosis itu kita menghindari makanan yang mengandung karbohidrat. Jadi sebisa mungkin kita nggak makan karbohidrat gitu. Jadi sebisa mungkin kita nggak masukin karbohidrat dalam jumlah banyak. Bahkan kalau bisa di bawah berapa ya? Bawah 10 gram gitu sehari gitu loh. Kalau nggak salah 10 gram atau 1 gram atau 5 gram. Artinya daripada saya pusing-pusing, maka saya tidak mengganti karbohidrat dengan apapun. Ya, tidak saya ganti dengan singkong, tidak saya ganti dengan jagung, tidak saya ganti dengan nasi merah, nasi hitam, nasi kuning, nasi hijau gitu ya, nasi pink gitu ya. Tidak. Jadi saya tidak mengganti nasi dengan apapun. Ya, itu jawabannya. Karena saya tidak makan makanan yang mengandung karbohidrat. Ya, dan karbohidrat itu dari mana datangnya? Dari nasi apapun, dari umbi-umbian, dari kentang dan seterusnya. Jadi saya tidak makan itu, tidak mengganti. Pertanyaan kedua, Bang, kalau mau ikut cara seperti Abang nurunin berat badan ya, selain nggak makan nasi, nggak makan apa lagi? Nah gitu. Jadi jawabannya adalah, selain tidak makan nasi, saya juga tidak makan semua makanan yang berasal dari tepung dan gula. Jadi saya tidak makan nasi, tidak makan tepung, juga tidak makan gula. Ya, dan semua makanan yang mengandung ketiga bahan itu. Ya, misalkan kalau masak, maka kalau masak istri saya bilang jangan pakai gula. Ya kan? Kemudian kalau apalagi? Kalau membuat sesuatu ya tidak pakai gula. Jadi saya sudah koordinasi sama istri saya, kalau masak ya kan, atau buatin minuman buat saya, jangan ada gula. Dan ingat, gula itu tidak melulu dari gula pasir saja ya. Semua yang ada gula maka tidak saya makan gitu. Sebisa mungkin tidak saya makan ya. Contohnya apa nih? Misalkan kecap gitu ya. Kecap itu kan ada karbohidratnya teman-teman. Ada gulanya. Manis dia kan, itu ada gulanya. Jadi saya tidak makan gitu. Lalu apalagi saus gitu ya. Jadi saya melihat nutrition fact-nya. Kalau ada karbohidrat, ada gula, maka saya hindari. Jadi saya benar-benar mencoba semaksimal mungkin untuk tidak masukin tiga bahan itu ya. Nasi, kemudian tepung, dan yang berikutnya adalah gula. Itu kalau yang ditanya selain nasi apalagi yang nggak boleh gitu ya. Nah, kalau ikut ketofastosis itulah yang nggak boleh. Nah, kalau ditanya lagi, kenapa sih nggak boleh gitu ya? Kenapa tiga makanan itu nggak boleh gitu? Nah, jawabannya adalah gini teman-teman. Di ketofastosis kita memang menjaga agar tubuh kita itu bahan bakarnya itu adalah keton ya. Bahan bakarnya adalah keton.
Jadi kalau selama ini ketika saya belum ketofastosis, bahan bakar tubuh saya itu adalah karbohidrat. Karena saya makan nasi, minum kopi pakai gula, makan goreng-gorengan yang ada tepungnya. Ketiga bahan ini nasi, gula, dan tepung, kalau masuk ke dalam tubuh maka akan dipecah menjadi glukosa. Ya, ujung-ujungnya ketiga bahan ini, tiga bahan tadi itu yang saya sebutin, nasi, tepung, gula, itu kalau masuk ke dalam tubuh, jatuh-jatuhnya akan dicerna oleh tubuh, lalu kemudian menjadi glukosa. Ya, nah, itu bahan bakunya dulu sebelum ketofastosis, bahan baku atau bahan bakar tubuh saya adalah gula. Nah, ketika ketofastosis, ini tubuh kita itu di switch ya. Jadi bahan bakarnya itu kalau bisa jangan gula gitu loh. Lalu apa? Akhirnya yang bisa dilakukan oleh tubuh kita yaitu adalah dengan merubah bahan bakarnya menjadi keton. Nah, keton itu berasal dari lemak gitu ya, lemak hewan. Jadi ketika tubuh kita sudah bisa mengenali keton, maka tubuh kita akan menggunakan keton sebagai bahan bakar, menghasilkan energi. Nah, cuma tubuh kita selama masih masuk gula, ya, selama masih masuk gula dalam tubuh kita, ingat ya, gula itu bukan hanya gula saja, tapi semua makanan yang kalau dicerna dalam tubuh menjadi gula, maka tubuh kita itu nggak bisa jadiin keton sebagai bahan bakar. Ya, selama masih ada glukosa di dalam tubuh kita masuk terus, maka tubuh kita itu akan menggunakan gula sebagai bahan bakar. Nah, itulah kenapa agar saya bisa memanfaatkan keton di dalam tubuh, maka saya men-trigger tubuh saya nggak dimasukin gula, agar tubuh saya ngelihat, oh nggak ada gula yang masuk nih, gitu. Lalu ketika nggak ada gula yang masuk, tubuh kita akan baik, nggak ada gula yang masuk, tapi tubuh tetap butuh energi. Akhirnya tubuh mencari di dalam tubuh ini, dicari kira-kira apa yang bisa kita gunakan untuk energi. Kemudian ketemulah di situ, oh ternyata banyak banget lemaknya nih, gitu loh, banyak banget lemak tubuhnya. Lalu lemak tubuhnya itu akan dipecah, ya kan? Nah, dalam metabolisme lemak itu ada namanya keton. Nah, ketika sudah jadi keton, maka senyawa ya, keton itu senyawa, itu akan digunakan sebagai sumber energi. Jadi kalau ditanya kenapa sih nggak makan karbohidrat, nah itulah alasannya. Jadi alasannya adalah kalau karbohidrat masuk ke dalam tubuh kita jadi glukosa, nanti tubuh bahan bakarnya jadi glukosa. Jadi kalau selama masih ada glukosa, lemak di tubuh itu nggak mungkin dia dipecah. Makanya orang yang gemuk tapi tetap makan karbohidrat terus-terusan, maka dia akan susah sekali menjadi kurus. Kenapa? Karena tubuhnya tidak sensitif atau tidak bisa mengenali lemak di dalam tubuh, yang mana lemak itu sebenarnya adalah cadangan makanan atau cadangan energi. Ketika kita kehabisan energi atau tidak ada glukosa yang masuk, harusnya lemak itu dipecah. Cuma karena selama ini selalu gula masuk terus, maka akhirnya tubuh kita tidak bisa memecah lemak. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, emang salahnya karbohidrat apa sih? Ada yang nanya gitu kan? Apa sih salahnya karbohidrat sampai kemudian harus tidak dimakan gitu? Lalu saya bilang sebenarnya karbohidrat tidak salah. Cuma saya, yang punya tubuh saya adalah saya. Jadi saya mencoba dengan ikhtiar yang ini. Yang saya pahami, karbohidrat kalau masuk ke dalam tubuh akan menjadi gula. Lalu gula itu akan masuk ke dalam darah, naikin kadar gula darah. Lalu kalau kadar gula darah sudah naik, maka pankreas akan memproduksi insulin. Nah, seperti itu terus tuh. Tapi saya bilang nih, kalau cuma kejadiannya satu hari doang, ya satu hari doang nih tiba-tiba lonjakan glukosa naik, lalu pankreas memproduksi insulin untuk menetralkan. Kalau terjadi sehari doang ya nggak masalah. Cuma kan selama ini yang terjadi ya, peristiwa itu terjadi setiap hari. Ketika saya belum ketofastosis itu terjadi setiap hari. Saya makan nasi banyak, minum kopi, kemudian nyemil keripik, cake, biskuit, gorengan, dan seterusnya. Kejadian itu kemudian terjadi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Saya khawatirnya nanti tubuh saya lama-lama jadi resistensi insulin,
kemudian terjadi diabetes. Nah, itulah akhirnya kenapa saya memutuskan, oke, ternyata saya bisa hidup tanpa karbohidrat. Jadi saya memilih jalan ini, ya. Tidak ada paksaan untuk ikut tuh, nggak ada gitu ya. Wah, bang saya kayak gini ikutan harus, ya nggak harus juga. Karena kita yang tahu tubuh kita itu seperti apa, kemudian kita yang ngerti kira-kira yang cocok sama kita itu apa. Nah, maka jalankan saja. Waktu itu saya pernah defisit kalori, tapi saya ribet kalau defisit kalori. Ribetnya apa? Setiap makan harus saya timbang. Kalau lupa nimbang gimana kan gitu. Jadi saya pikir udahlah, cari yang mudah aja. Kebetulan saya pun memang suka lemak-lemak hewani, saya suka makanan-makanan digoreng, saya suka. Jadi saya rasa sepertinya ketofastosis cocok deh gitu. Ya. Pertanyaan berikutnya yang sering banget muncul adalah, bang, kalau misalkan ketofastosis nggak makan nasi, lemas nggak sih gitu ya? Nah, itu pertanyaan yang sering banget muncul juga tuh. Kalau yang ditanya apakah lemas atau enggak, maka jawabannya untuk awalan, ya. Untuk awalan bisa jadi tubuh kalian kalau mencoba seperti yang saya lakukan, untuk awalan bisa jadi tubuh kalian akan lemes. Wajar lah ya, itu kan adaptasi. Itu adaptasi. Biasanya makan nasi, minum yang manis, makan tepung, ya kan. Biasanya makan semau-maunya gitu. Tiba-tiba ada intermittent fasting, kemudian ada nggak boleh makan ini itu gitu loh. Nah, kalau baru awalan pasti ada lemesnya lah. Kalau saya bilang nggak lemes sama sekali, nggak mungkin lah, bohong juga saya kan. Kalau untuk awalan pasti ada lemesnya, ya. Tapi kalau kondisinya udah kayak saya, ya, udah kayak saya sekarang, saya udah 6 bulan sampai 7 bulan. Ini saya puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan itu sahur tadi pagi tuh cuma makan, tadi pagi saya makan ikan lele 2 potong, makan kepala ayam 3. Jadi makan kepala ayam 3, ikan lele 2 potong. Jadi bukan 1 ekor, tapi 1 ekor dipotong-potong gitu ya. Saya makan 2 ekor. Kemudian makan apa lagi ya, lupa saya. Yang saya ingat itu 2 itu. Kepala ayam 3, kemudian ikan lele, terus sama ini ayam suwir. Ayam suwir yang cuma dibumbuin doang gitu. Ya, digoreng, dibumbuin doang. Nah, cuma makan itu loh teman-teman tadi pagi. Lalu puasa Ramadan sampai jam sekarang ini sudah jam 4:10, jam 4 sore lewat 10 menit. Itu alhamdulillah nggak ngerasa lapar sama sekali. Ya, demi Allah saya tidak merasa lapar sama sekali hari ini. Ya, kemarin pun sama. Kemarin saya makan daging iga, sop iga ketika sahur. Sop iga, ya kalaupun ada dagingnya, iga itu berapalah gitu ya. Sop iga, lalu kemudian makan jantung ayam. Jantung ayam kira-kira berapa biji gitu ya. Kemarin pun saya tidak lapar sama sekali. Jadi gini teman-teman, ketika kita sudah ketofastosis atau tubuh kita sudah bisa memanfaatkan bahan bakar selain gula, ya, selain karbohidrat, maka tubuh kita itu lebih tahan lapar loh, beneran. Tubuh kita lebih tahan lapar. Kenapa begitu? Karena gini teman-teman, kalau tubuh kita masih memanfaatkan gula, ya, maka tubuh kita itu akan kenyang ketika gula darah kita naik. Jadi sensasi kenyang itu, ya, sensasi kenyang itu adalah ketika kita makan gula atau karbohidrat, nasi gitu ya, lalu kemudian dipecah jadi glukosa dan gula darah naik. Nah, ketika gula darah naik itu maka sensasi kenyang muncul. Otak akan memberi sinyal bahwa udah kenyang nih gitu ya. Jadi kalau dibilang kenyang itu karena lambung penuh, enggak kalau menurut saya. Kenyang itu bukan karena lambung penuh. Ya, kalau nggak percaya gini deh. Kalau misalkan kalian lagi lapar, ya ini yang masih konsumsi karbohidrat ya. Kalau misalkan masih kondisi lapar, lalu kalian minum kopi manis, ya, minum kopi manis atau teh manis, ya itu kan otomatis akan naikin kadar gula darah kita dengan segera. Nah, itu pasti teman-teman akan ngerasain efek kenyang kan. Padahal lambungnya paling baru diisi 1 cangkir kopi doang gitu loh. Tapi karena memang gula darahnya naik, gula darah naik itu memberikan efek kenyang ke perut kita, ke otak kita, maka akhirnya kita merasa kenyang. Nah, kalau selama ini masih karbohidrat yang masuk, jadi ketika gula darah naik, maka kita akan merasa kenyang. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi ketika gula darah naik, insulin langsung diproduksi.
insulin langsung diproduksi sama pankreas. Lalu kemudian insulin ini bertugas untuk membawa gula yang ada di dalam darah kita untuk masuk ke dalam sel. Karena gula nggak boleh lama-lama di darah. Kalau terlalu tinggi gula darahnya nanti bisa lewat kita gitu loh. Nah akhirnya gula darah tinggi, rasa kenyang. Tapi ketika baru ngerasa kenyang, insulin diproduksi oleh pankreas. Lalu insulin ini bertugas membawa gula yang ada di darah masuk ke dalam sel. Akhirnya gula darah turun lagi. Ya, ketika gula darah sudah turun lagi, kita akan merasa lapar lagi. Itulah kenapa nggak heran, ya nggak heran buat teman-teman yang masih konsumsi karbohidrat dalam jumlah banyak, ya nasi, gorengan dan sebagainya, itu sering lapar kan. Padahal makannya banyak tuh, kadang nasi 2 piring, nasi 1 piring penuh gitu ya. Tapi nanti siang-siang biasanya udah lapar lagi tuh, gitu. Biasanya udah lapar lagi. Ya, kenapa? Ya karena itu tadi, insulinnya udah bekerja dengan baik, gula darah sudah turun, kita merasa lapar lagi. Sering kan kita lihat, kayaknya baru makan tadi deh, kok udah lapar lagi ya gitu. Nah itulah kalau misalkan yang masih kita produksi dalam jumlah banyak adalah karbohidrat. Tapi ketika teman-teman sudah mengkonsumsi lemak, tubuhnya sudah bisa menukar bahan bakarnya dari karbohidrat menjadi lemak, ya, maka teman-teman akan lebih lama terasa kenyangnya, gitu, ya. Ini terbukti yang saya lakukan begitu. Kalau nggak percaya teman-teman boleh coba. Jadi kalau misalkan kita sudah terbiasa makannya itu adalah lemak hewan gitu ya. Kayak tadi pagi saya ada makan daging, pas buka puasa kemarin deh, bukan tadi pagi. Jadi pas buka puasa kemarin saya makannya juga cuma daging yang ada klemer-klemernya gitu loh. Daging yang ada lemak-lemaknya itu kan enak banget kalau di sop. Ya saya makan itu. Lalu bisa bertahan sampai lama gitu. Tapi kalau misalkan makanan saya adalah karbohidrat, coba deh teman-teman, pas buka puasa nih, buka puasa makannya apa? Minum es teh 1 gelas gede, itu kan udah manis banget. Nanti bentar lagi juga udah ngerasa lapar lagi tuh, gitu ya, ngerasa lapar lagi, makan nasi lagi 1 piring, makan gorengan, makan ini, makan itu, gitu kan. Nah itu kalau misalnya tubuh kita masih menggunakan bahan bakarnya adalah karbohidrat. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah lemes? Ya mungkin di awal akan lemes. Tapi kalau teman-teman konsisten, ya di awal akan lemes. Tapi kalau konsisten, itu lama-lama tubuh teman-teman juga akan beradaptasi dengan sendirinya dong. Tubuh kita itu diciptain oleh Allah itu keren banget gitu. Tubuh kita itu ajaib banget, diciptain sama Allah. Jadi kalaupun di awal lemes, lama-lama terbiasa, tubuh kita mulai beradaptasi, udah oke dia, udah switching. Yang awalnya bahan bakarnya dari karbohidrat, lalu udah switching menjadi bahan bakarnya lemak, maka teman-teman akan merasakan nikmatnya hidup tanpa harus makan terus. Kita hidup ini kan bukan buat makan ya. Kita hidup itu bukan buat makan, tapi makan untuk hidup. Jadi kalau kita selama ini berpikirnya, kita hidup itu buat makan, isinya nanti hidup kita makan terus. Tapi kalau kita prinsipnya adalah aku makan untuk hidup, maka kita makannya hanya seperlunya, yang penting cukup untuk kegiatan kita dan kita berhenti gitu. Nah itu kalau seperti itu, maka teman-teman akan mendapati tubuh yang jauh lebih fit, lebih bugar, dan lebih sehat. Insya Allah tuh ya, yang namanya diabetes, darah tinggi, kolesterol, atau penyakit degeneratif lainnya itu bisa terhindar kalau makanan kita benar. Ya, gitu ya teman-teman. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Ya, kalau ada nanti saya ingat lagi pertanyaan apa yang sering muncul, kita bikin videonya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Tidak harus sama dengan saya, tidak harus setuju dengan apa yang saya lakukan, tidak harus mengikuti seperti apa yang saya kerjakan. Kalau oke, silahkan ditiru, kalau nggak oke ya diabaikan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.